Jadi saya kira kita harus bukan sekedar waspada, tapi lakukan pengintaian ulang terhadap aktivitas intelijen. Dari dulu kenapa Habib Rizik terus yang disimbolisasi? Kan Habib Rizik udah hampir tidak lagi berkomentar terhadap soal-soal kenegaraan. Sebagian orang menganggap Habib Rizik imam besar. Jadi hormati achievement Habib Rizik berdasarkan legitimasi yang diberikan oleh pendukungnya kan. Kita harus terima itu. Jangan dikecil-kecilin. Oh, pengikutnya ada kok banyak. Jadi seluruh kejengkelan pada Habib Rizik sebetulnya nggak ada alasan lagi. Dulu mungkin bisa Habib Rizik mengatakan Indonesia akan bubar, Indonesia bermasalah dengan korupsi. Tapi semua itu dibenarkan oleh analis dalam maupun luar negeri. Jadi yang dibayangkan Habib Rizik itu betul. Dan kenapa dia mesti dibakar? Saya juga menganalisa hal yang sama. Kalau dia intelijen partikulir, yang biasa disebut Intel Melayu, yang otaknya standar doang tapi mau bermain di wilayah Intel, itu juga pasti atas insinuasi dari Intel aslinya tuh. Pasti dia cuma kasih sinyal tuh. Kemudian dia bikin demo, nih ada duit sedikit. Ya mau soal apa? Ya bikin sendiri deh. Nah, Intel partikulir ini nggak punya kemampuan berpikir abstrak kan buat bikin demo. Maka tiba-tiba bakar foto Habib Rizik. Dan nggak kebakar pula kan. Begitu nggak kebakar, timbul konsolidasi baru tuh kan. Kalau Habib Rizik betul-betul laknat, itu pasti terbakar tuh. Jangankan disiram bensin. Disiram air keras saja. Itu salah kan. Nah itu kemudian nanti setelah pulang ke markas, si Intel partikulir ini yang gagal membakar, itu diomelin sama bosnya. Goblok lu, begitu aja nggak bisa dibakar. Konflik internal lagi itu. Oke, Hersu. Iya, ini lagi banyak yang darahnya mendidih juga nih. Lagi heboh rupanya di luar sana tanpa kita sadari. Ini soal pembakaran posternya Habib Rizik yang dianggap menghina. Ini tiba-tiba kok ujuk-ujuk muncul peristiwa ini, bikin kita bingung juga ya. Apa ini konteksnya kira-kira tiba-tiba kok muncul peristiwa semacam ini? Istilahnya bagus, darah mendidih. Ya. Sesuatu mendidih kalau dipanasin. Jadi kita mau tanya kompornya siapa yang bikin darah mendidih. Iya. Nah, saya nangkapnya seolah-olah mau dikasih kesan ada kaitan dengan peringatan 27 Juli. Penyerangan markas PDIP. Jadi setiap momentum kan selalu mesti bikin event gitu. Atau happening art. Nah, ini happening artnya kok bakar Habib Rizik. Potret atau ya spanduknya Habib Rizik. Jadi direncanakan pagi-pagi pergi cetak dulu spanduk Habib Rizik, terus siang-siang dibakar gitu kan. Yeah. Ini tanda bahwa sangat mungkin ini untuk menghasilkan ulang atau memetakan ulang yang biasa disebut psikogram, psikogram itu ya, peta psikologi masyarakat. Intel itu punya keahlian itu, memetakan psikogram. Jadi keresahan itu bisa dikuantifisir dengan peta yang disebut psikogram. Artinya kalau diumpankan Habib Rizik masih laku nggak isunya? Kira-kira begitu kan. Nah, rupanya klepon nggak laku kan, klepon karena klepon kan. Klepon tuh cepet basi, kalau nggak segera dimakan dia nggak bisa disimpan lama. Karakteristiknya seperti itu ya. Iya. Dan klepon memang mesti dimakan panas-panas gitu kan, supaya enak nih. Jadi kira-kira begitu, psikogram hendak diuji oleh si kompor yang bikin darah mendidih itu. Nah kalau misalnya mau dikasih konteks, ini peringatan 27 Juli. Loh justru 27 Juli itu adalah satu event yang merupakan kulminasi dari keresahan terhadap dinasti Orde Baru kan. Kan itu soalnya tuh pada waktu itu tahun berapa tuh 97 ya. 97 ya. Kuda Tuli disebutnya ya. Ibu itu Kuda Tuli itu. Jadi mesti seharusnya kalau dikaitkan 27 Juli harusnya yang dibakar itu adalah potret Presiden Jokowi yang nepotisme. Kan kita mau mengingatkan jangan ada nepotisme kan. 27 Juli kan mau mengingatkan jangan ada nepotisme, dan ujung
kuda tuli itu beberapa aktivis ditangkap itu, lalu masuk reformasi, lalu Gus Dur jadi presiden, dikeluarkan oleh Gus Dur atas nasihat dari aktivis hak asasi manusia. Gus Dur bikin dekret untuk pembebasan tahanan politik. Kan kita mesti rayakan justru itu, pembebasan tahanan politik 27 Juli ujungnya tuh. Awalnya adalah anti Orde Baru, anti nepotisme, baru ujungnya pembebasan tahanan politik. Sekarang terbalik, tahanan politik diperbanyak, nepotisme juga meningkat. Jadi paradoks betul kan. Nah sekarang kalau Habib Rizik jadi simbol, itu kayak out of the blue, tiba-tiba ada petir di atas, nggak ada hujan, nggak ada tanda-tanda badai, tiba-tiba ada petir. Nah itu yang kemudian bikin orang berpikir lagi bahwa permainan intelijen selalu hadir ketika negara ada dalam keadaan krisis. Untuk apa? Untuk pemetaan psikologi rakyat tadi. Jadi saya kira kita harus bukan sekedar waspada, tapi lakukan pengintaian ulang terhadap aktivitas intelijen. Nah, kita tahu bahwa sifat dari intelijen kita itu sebetulnya untuk membela negara. Jadi tugas intel itu kan untuk memberi informasi pada presiden sebagai pengguna bahaya yang disebut bahaya laten dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Di Inggris yang beroperasi luar negeri disebut Military Intelligence 6, MI6, yang dalam negeri MI5. Nah, kita nggak tahu yang beroperasi kemarin itu, yang jadi kompor sehingga darah mendidih itu MI5 atau MI6 dalam versi intelijen Inggris, atau departemen apa di badan intelijen yang beroperasi. Karena nggak mungkin itu inisiatif yang otentik dari mereka yang mendemo tuh. Dan saya selalu membaca bahwa itu adalah operasi intelijen dan menghasilkan heboh. Sampai tadi masih orang bicarain itu di WA Group juga, saya baca hal-hal itu. Sehingga kemudian dialihkan lagi bahwa ini kelanjutan dari isu klepon, komunis, macam-macam. Padahal isu burning, isu kita adalah soal nepotisme dari keluarga Jokowi. Jadi jangan sampai dialihkan oleh kompor beleduk yang asal mau membakar bangsa ini. Jadi gitu. Kira-kira kalau disimpulkan jadi judulnya kayak semacam apa? Gagal di klepon, mainkan HRS, begitu ya? Gagal nelen klepon. Ngomel tukang klepon, kenapa ngasih klepon yang udah basi? Masa ngomel lagi? Ulangi. Ini suara ibadah. Sorry. Suara terputus. Suara terputus. Tadi gagal. Ulangi. Gagal nelen klepon, gagal nelen klepon. Ya jadi orang mesti publik itu pada telepon itu ngasih bahan yang udah tidak segar, bukan ngomelin Habib Rizik. Karena Habib Rizik ya nggak ada urusan tiba-tiba mesti dibuatkan poster untuk dibakar. Saya pikir Habib Rizik mungkin hari-hari ini nggak lagi mikirin Indonesia, mungkin dia lagi siapin naskah ceramah Lebaran Haji kan secara online. Jadi ajaib bahwa fokusnya kok tiba-tiba ke Habib Rizik. Sungguh tidak masuk akal. Nah, supaya kita anggap itu masuk akal, maka itu mesti dianggap sebagai menguji psikogram bangsa itu. Ya, itulah kerjaan dari kedunguan aparat kekuasaan hari ini. Apa yang mau diuji memang semuanya lagi tenggelam kok. Ya. Gitu. Tapi sejauh ini kalau betul memang seperti kata Anda tadi ada operasi ini jauh sukses ya, karena dia paham betul mereka benar-benar memainkan isu yang gampang meleduk ini kan. Iya, tapi itu sebaliknya itu membuat politik Islam mengkonsolidasi diri lagi kan, akhirnya kan. Ya. Jadi apa yang mau dicari dari situ, mau memecah belah, itu jelas cara yang cara standar adalah mengajukan isu untuk mengukur sejauh mana pecah belah itu terjadi itu. Tentu bukan di dalam kehidupan bernegara, tapi dalam kehidupan beragama tuh. Karena simbol yang diajukan adalah Habib Rizik.
Walaupun bunyinya tolak Habib Rizik untuk pulang. Loh, gimana? Jadi mestinya Habib Rizik itu dijemput oleh polisi itu, diberi surat izin sebagai asisten ahli, staf ahli dalam atau konsultan kursus konsultan tentang Pancasila, kan Habib Rizik nulis disertasi tentang Pancasila. Iya. Masa ditolak justru. Ya. Atau Habib Rizik dijadiin kepala BPIP itu lebih tepat karena dia lebih paham Pancasila daripada mereka yang klaim sebagai pewaris pikiran-pikiran Pancasilais itu. Ya. Oke. Jadi artinya kalau memang ini betul operasi, ini betul-betul operasi dungu ya, karena dalam situasi sekarang ini kan segala macam pembelahan itu kan sangat merugikan bagi pemerintah dalam situasi seperti sekarang. Iya, saya menghitung atau ini dikerjakan sebagai reaksi terhadap soal-soal yang kemarin itu, tapi itu harus ada momentum mestinya tuh. Ya. Atau ini dikerjakan tadi untuk remapping keresahan publik. Dua-duanya itu gagal. Karena yang diajukan simbol yang justru orang menganggap bahwa dari dulu kenapa Habib Rizik terus yang disimbolisasi. Kan Habib Rizik udah hampir tidak lagi berkomentar terhadap soal-soal kenegaraan. Bahkan saya membaca beberapa komentar seolah-olah Habib Rizik menganggap bahwa ya Indonesia ada di dalam kondisi yang sudah diprediksi oleh semua orang, bukan Habib Rizik yang prediksi. Ahli-ahli prediksi bahwa kita akan masuk di dalam kesulitan ekonomi, di dalam kerawanan politik, di dalam pembelahan masyarakat, dan semua itu bahkan diterangkan oleh analis-analis dari Australia, saya baca dari Kanada, Eropa. Jadi seluruh kejengkelan pada Habib Rizik sebetulnya nggak ada alasan lagi. Dulu mungkin bisa Habib Rizik mengatakan Indonesia akan bubar, Indonesia bermasalah dengan korupsi, tapi semua itu dibenarkan oleh analis dalam maupun luar negeri. Jadi yang dibayangkan Habib Rizik itu betul. Ya, kenapa dia mesti dibakar? Iya. Jadi tapi kalau dengan segala macam kedunguan tadi, kita jangan curiga, jangan-jangan ini si intelijen partikuler nih, Bung Rocky, yang dia cara berpikirnya pendek saja, dia nggak kalkulasi yang lebih jauh seperti yang Anda jelaskan tadi gitu. Saya juga menganalisa hal yang sama. Kalau dia intelijen partikulir, yang biasa disebut Intel Melayu, yang otaknya standar doang tapi mau bermain di wilayah Intel, itu juga pasti atas insinuasi dari Intel aslinya tuh, yang tadi ingin bikin mapping tuh. Nanti akan disalahin, bodoh banget tuh bikin event yang semacam itu. Kan nggak mungkin Intel resmi itu menyuruh Intel partikulir ini dengan desain yang lengkap. Itu satu waktu bisa dibongkar. Pasti dia cuma kasih sinyal tuh. Dia udah bikin demo, nih ada duit sedikit. Ya mau soal apa? Ya bikin sendiri deh. Nah, Intel partikulir ini nggak punya kemampuan berpikir abstrak kan buat bikin demo. Maka tiba-tiba bakar foto Habib Rizik. Dan nggak kebakar pula kan. Begitu nggak kebakar, timbul konsolidasi baru tuh kan. Kalau Habib Rizik betul-betul laknat, itu pasti terbakar tuh. Jangan kan disiram bensin. Disiram air keras saja. Itu salah kan? Nah, mestinya dilatih dulu tuh, ini barang ini bisa dibakar apa enggak. Jadi latihan belum ada. Itu partikulir tuh, nggak ada latihan. Kalau itu intelijen lokakarya. Kalau semua hal dikalkulasi dengan baik, itu intelijen profesional, bukan intelijen partikulir. Ya karena itu. Intel profesional nggak mau ngasih semua ilmu. Dia takut kalau dikasih semua ilmu, benar-benar dilakukan secara profesional, makanya dituduh Intel yang profesional kan. Kan dicoba kan, kalau nggak bisa dibakar, ya sebaiknya disiram air raksa, air keras. Itu plastik kalau disiram air keras, dia meleleh juga. Oke. Jadi kalau dengan lihat perspektif Anda ini, sebenarnya peristiwa ini menunjukkan sebuah kedunguan baru lagi gitu ya. Ya, jadi desain yang dungu itu selalu akan berakibat pantul baliknya juga kedunguan kan. Dan akhirnya diolok-olok kan. Jadi bukan demonya yang jadi gede, tapi peristiwa tidak terbakarnya.
Iya, iya, iya. Potret Habib Rizik. Dan itu bikin ngakak tuh. Mana mungkin kok Iya, udah iya. disiram bensin atau mungkin kebanyakan dipegang orang jadi keringat barang itu sehingga jadi basah, begitu dibakar nggak bisa. Jadi itulah bikin demo nggak pakai akal. Demo mesti berakal sehat juga baru sempurna. Iya, mungkin orang seperti Anda bisa melihat ini dengan kocak gitu karena ini selalu menunjukkan kedunguan-kedunguan tadi. Tapi banyak juga rupanya yang terpancing nih kemarahannya karena bagaimanapun kan posisi Habib Rizik ini di sebagian kalangan umat atau para pendukungnya ini kan tentu sangat dihormati, dan kalau penghinaan terhadap Habib Rizik itu juga dianggap juga penghinaan kepada mereka. Iya memang, karena sebagian orang menganggap Habib Rizik imam besar. Yang lain boleh bilang enggak, dia imam kecil, imam sedang, enggak. Tapi ada yang anggap dia imam besar. Jadi hormati achievement Habib Rizik berdasarkan legitimasi yang diberikan oleh pendukungnya kan. Jadi biasa aja kan, kita harus terima itu. Jangan dikecil-kecilin, pengikutnya ada kok banyak. Dan mungkin juga Habib Rizik kan selain sebagai orang yang paham agama, dia juga sangat humoris kalau saya perhatikan kan. Jadi mungkin juga di sana begitu dilihat peristiwanya di YouTube, wah foto gua nggak kebakar, mungkin dia komentar gua kata juga apa lu. Jadi bagian-bagian itu yang jadi parodi itu, mau membakar tapi gagal membakar. Nah itu kemudian nanti setelah pulang ke markas, si Intel partikelir ini yang gagal membakar itu diomelin sama bosnya, goblok lu, begitu aja nggak bisa dibakar. Konflik internal lagi itu, saling salahin, dia yang jadi salah bawa. Jadi menurut anda sebenarnya harusnya ini kalangan pengikut Habib Rizik dan juga umat Islam gitu harus lihat lebih rileks gitu ya, melihat persoalannya, jangan terlalu serius. Iya tuh, rileks aja kalau saya boleh kasih usulan, santai aja, rileks aja, bayangkan aja bahwa Habib Rizik juga ngakak-ngakak lihat uang kebakar, komentar Betawinya keluar tuh, gua kate juga apa, lu nyoba-nyoba. Tapi kalau lihat sekuennya seperti ini, kelihatannya kita tidak perlu kaget lagi kalau muncul lagi kasus-kasus serupa dengan modus yang berbeda ya, kelihatannya akan begitu, Bung Rocky. Ya, ini pola ini akan berlangsung dalam upaya untuk menghasilkan nuansa lain supaya orang lupa bahwa ada politik dinasti, bahwa akan ada BUMN yang gagal bayar, dan sangat mungkin dalam 1-2 minggu ini terpaksa mesti dibuka data bahwa sekian, mungkin sekarang udah belasan bank yang sebetulnya krisis likuiditas dan seharusnya dia harus di opname tuh. Yeah. Jadi bank-bank yang seharusnya ditutup juga pada akhirnya satu-satu akan keluar kan. Yeah. Jadi disinilah konyolnya upaya untuk mengendalikan opini publik tidak mungkin terjadi kalau para pelaku opini publik istana itu nilainya D semua alias dungu. Oke, jadi kalau gitu kita mesti kasih PR mereka. Lain kali kalau bikin semacam operasi-operasi begitu harus lebih canggih lagi lah gitu, jangan kelihatan amatir sekali seperti kasus Habib Rizik, apalagi kasus Klepon gitu. Ya, saya usulkan ini kalangan yang ingin bikin demo lagi itu yang dalam upaya disuruh oleh intel negara atau dibisiki oleh staff tertentu di istana, coba bikin webinar dulu tuh, jadi dibikin uji coba, undang para ahli kimia, jadi supaya dia tahu bahwa reaksi antara plastik dengan api itu membutuhkan suhu tertentu dan kelembapan tertentu, kan mesti dia pelajari tuh, supaya kalau dia bakar, kebakar tuh, supaya nggak diledek balik oleh Habib Rizik. Ya. Oke, kalau Anda kasih konten ini, saya yakin jangan-jangan ini sekali ini bukan D tapi bisa E gitu, karena yang terjadi justru peristiwa ini merugikan citra pemerintah. Kemudian kita lihat di media sosial kan muncul foto-foto dari koordinator demo itu yang menunjukkan kedekatan dia dengan para penguasa dan juga para penegak hukum. Ini kan secara politik justru malah merugikan kan? Ya itu akhirnya terbaca, yang dibaca kan terbalik kan. Lalu dibongkar rekornya apa, si penggerak ini, si
komandan lapangan ini, diusut ke belakang, profil politiknya apa, orientasi kepartaiannya apa, segala macam, bahkan dipersoalkan lingkungan dekatnya siapa, saudaranya siapa. Jadi kita masuk dalam ketegangan yang nggak diperlukan. Ibu Megawati kena getahnya tuh, seolah-olah Megawati ikut sponsori di vilanya tuh, karena vilanya kemudian dia ke polisi. Jadi seluruh keterangan itu menghasilkan nilai tadi, yaitu saya kasih nilai A untuk kedunguan. Dungunya benar-benar A tuh. Saya pikir tadi rupanya Anda sesi A nih. Ini selalu kebalik-balik nih cara berpikirnya. Oke, Bung Rocky, saya kira kita setelah telepon Habib Rizik, tapi Habib Rizik agak canggih dikit lah, tapi nanti kita tiba-tiba bisa muncul yang aneh-aneh lagi yang mungkin jangan-jangan memang out of the brain, bukan out of the box yang akan out of the brain. Begitulah. Mestinya mereka nanya ke FNN itu, bagaimana cara supaya betul-betul jadi berita. Jadi supaya jadi berita itu konsultasi lah pada pers. Ya, bukan malah lain seperti sekarang. Ya, oke. Makasih, Bung Rocky. Oke, Arzo.